Sekarang orang yang udah nolong malah dilaporkan ke pihak kepolisian gitu, rasanya tidak pantas gitu. Terhadap seluruh laporan yang dilaporkan oleh Agus, tidak akan ada satupun yang naik ke tahap penyidikan selama uang tersebut masih dalam keadaan utuh atau tidak dipergunakan selain daripada keperluan pengobatan mata. Ketika memang bisa dibuktikan ada intimidasi, ada pemaksaan, ada pengancaman, ketika bisa dibuktikan, tentu ada unsur pidananya di situ. Kisruh uang donasi senilai 1,3 miliar yang diberikan Pratiwi Novianti melalui Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang dikelolanya kepada Agus Salim yang merupakan korban penyiraman air keras semakin keruh. Ia tidak sedikit yang menyesalkan sikap Agus yang menempuh jalur hukum dengan melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya. Salah satu yang kecewa dengan sikap Agus ialah David Cahyadi yang merupakan salah satu donatur yang mempercayakan yayasan sosial yang dikelola Novi membantu perawatan Agus. Dalam pernyataannya, David menganggap Agus tidak tahu diri, alih-alih berterima kasih malah melaporkan orang yang menolongnya. Berikut kekecewaan David atas sikap Agus yang memilih melaporkan Novi ke polisi. Tentu sangat disayangkan ya, jadi tidak tepat guna. Itu kan sebenarnya kan uang tersebut harusnya dipergunakan untuk pengobatan mata. Tentu itu kan lebih penting ya, urgensi, karena itu kan matanya. Saya nggak paham deh kalau secara medis apakah harus ditindaklanjuti secara cepat, jangan sampai terlambat atau gimana, saya nggak paham gitu. Ternyata malah uangnya dipakai bukan untuk keperluan pengobatan mata gitu. Ini kan faktanya kan jadi orang yang ditolong melaporkan orang yang menolong, padahal uangnya masih dalam keadaan utuh. Ya itu sangat menyayangkan lah. Jangan dilupakan bahwa uang tersebut tidak mungkin dapat terkumpul kalau tidak ada ikut andil daripada Tenovi gitu. Sekarang orang yang udah nolong malah dilaporkan ke pihak kepolisian gitu. Rasanya tidak pantas gitu. Terhadap seluruh laporan yang dilaporkan oleh Agus, tidak akan ada satupun yang naik ke tahap penyidikan selama uang tersebut masih dalam keadaan utuh atau tidak dipergunakan selain daripada keperluan pengobatan mata. Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Hari ini kan resmi ya. Pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya. Kita serius. Kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang. Sementara itu, mantan kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, ikut menaruh perhatian atas polemik uang donasi antara Agus dan Novi yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan banyak orang. Ia sebagai praktisi hukum, Jeffrey menyoroti peraturan perundang-undangan terkait pemberian donasi kepada individu yang menurutnya tidak dibenarkan. Sontak saja pernyataan Jeffrey mengundang tanya, apakah uang donasi senilai 1,3 miliar yang sempat diterima Agus merupakan suatu pelanggaran? Jika benar demikian, mungkinkah Agus dapat dikenakan pasal pidana atas kekeliruan penerimaan uang donasi senilai 1,3 miliar tersebut? Kenapa kok individu itu tidak boleh menerima donasi tanpa izin pemerintah? Karena tidak ada keterbukaan, tidak ada transparansi penggunaan dananya, kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini,
ketika Agus sudah menerima dana donasi tersebut, dana itu hak siapa sih? Kan begitu. Ketika memang sudah terlanjur ditransferkan oleh masyarakat kepada Agus, maka itu sudah menjadi haknya Agus, dipergunakan oleh Agus. Itu menjadi hak sepenuhnya penguasanya Agus. Tidak bisa lagi orang luar untuk mengotak-atik dana tersebut. Tetapi kalau kita melihat dari awalnya, penerimaan donasi itu sebenarnya melanggar peraturan, seharusnya dilarang. Jadi saya membedakan dulu, harusnya Agus mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendapatkan donasi tersebut. Tetapi ketika tidak mendapatkan izin dan sudah didonasikan, maka Agus berhak untuk mendapatkan atau berhak mengelola uang tersebut. Nah, pertanyaannya kan begini, Agus mengatakan untuk biaya kesehatan, ya kan? Lalu apakah benar dana donasi tersebut digunakan untuk memang kesehatannya Agus? Itu menjadi pertanyaan yang utama. Kalau memang digunakan untuk dana kesehatannya Agus, ya tentu sudah menjadi peruntukannya sesuai dengan apa yang dia mintakan. Menjadi berbeda ketika dana itu ternyata peruntukannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, oleh karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, maka tidak ada yang mengawasi. Makanya sejak awal saya mengatakan penerimaan donasi secara individu keliru, karena tidak ada yang mengawasi di begini. Makanya kita harus lihat dulu, kalau dalam penerimaan rekening yayasan tersebut peruntukannya memang untuk kesehatannya Agus, maka setiap pengeluarannya Agus berkaitan dengan masalah kesehatannya dia di rumah sakit, yayasan wajib mengganti rugi tersebut, wajib memberikan berapa pengeluarannya Agus, wajib diganti oleh yayasan. Selama memang bisa dipertanggungjawabkan berapa pengeluarannya Agus terkait dengan kesehatan matanya tersebut. Makanya kalau ada yayasan, ada yang mengawasi pengeluarannya tersebut. Dan sekali lagi rekening yayasan itu kan bisa wajib dipertanggungjawabkan juga untuk peruntukannya kepada orang yang memberikan donasi tersebut. Begini, makanya kita harus tahu detail dulu. Kalau saya kan terus terang tidak tahu sedetail apa, ya kan? Kalau memang itu diberikan oleh Agus kepada yayasan secara sukarela, menurut saya jauh lebih tepat. Kenapa? Karena dalam peraturan perundang-undangan yang berhak mengelola dana donasi itu adalah organisasi masyarakat ataupun yayasan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Maka ketika Agus dengan sukarela memberikan dana tersebut kepada yayasan, menurut saya jauh lebih tepat. Kenapa? Karena ada pengawasan di situ dalam penggunaan dana-dana yang sudah didonasikan. Justru akan menjadi tanda tanya besar ketika pengelolaan dana tersebut dikelola oleh Agus sendiri. Karena nanti pertanggungjawabannya seperti apa? Itu satu, kalau memang dengan sukarela. Berikutnya, kalau katakanlah tadi seperti yang ditanyakan, apakah ada intimidasi? Kalau memang ada intimidasi di sana, menurut saya itu kurang tepat. Karena ketika sudah ditransferkan ke rekening Agus yang menjadi penguasaan Agus, menjadi haknya Agus, tidak boleh ada intimidasi untuk meminta uang itu kembali. Ketika memang bisa dibuktikan ada intimidasi, ada pemaksaan, ada pengancaman, ketika bisa dibuktikan, tentu ada unsur pidananya di situ. Sejalan dengan itu, David Cahyadi selaku donatur sekaligus seorang praktisi hukum menganggap laporan yang dibuat Agus terhadap Novi tidak akan berlanjut ke penyidikan. Dengan kata lain, usaha Agus menempuh jalur hukum hanya akan sia-sia. Akan lebih tepat jika Agus berkenan membuka komunikasi dengan Novi terkait polemik uang donasi yang sampai kini masih ramai menjadi sorotan dan sindiran sejumlah kalangan. David percaya jika Novi yang selama ini bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial memiliki niat yang tulus untuk menolong Agus, bukan mencari keuntungan pribadi atau donasi, sebagaimana yang selama ini dituduhkan pihak-pihak yang berseberangan. Dilaporkan gitu. Ada 2 laporan polisi saat ini yang sudah masuk. Satu terkait tentang pencemaran nama baik, satu lagi terkait tentang pemerasan 369. Dan saya udah lihat juga faktanya bahwa Tenovi disomasi oleh lawyernya Agus, Bang FA, terkait tentang penggelapan gitu kan, dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga oleh Tenovi. Nah, ini saya bahas satu persatu ya. Saya sebagai kuasa hukum meyakini dan bersama tim kemarin pada saat diskusi kami sangat meyakini bahwa ini laporan ini tidak akan ada yang maju. Itu keyakinan kami bahwa kalau kita kaji nih satu persatu unsurnya terkait tentang pencemaran nama baik itu yang diatur di pasal 310, 311 KUH pidana itu. Setiap orang tuh berhak, kalau menuduh tuh berhak ya Ibu ya. Setiap orang tuh berhak aja mau menuduh apapun, mau ngomong bicara sembarangan tuh boleh, selama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu kalau kita baca undang-undangnya tuh jelas berbunyi bahwa
setiap orang diberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan tuduhannya. Apabila tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka dikenakan sanksi pidana penjara 4 tahun, kan gitu bunyinya kan. Nah sekarang bagaimana caranya kita menggugurkan unsur tersebut? Bahwa Tenovi kan memiliki bukti berbentuk mutasi rekening koran bahwa uang yang masuk ke rekening Agus dari rekening masyarakat yang berbentuk donasi itu tidak digunakan untuk pengobatan mata. Itu kan fakta. Itu kita semua kemarin sudah lihat mutasi rekening korannya. Jadi kami yakin bahwa apa yang dituduhkan oleh Tenovi adalah berdasar dan adalah fakta. Sehingga kami meyakini bahwa tidak dapat dikenakan undang-undang tersebut kepada Tenovi. Prinsipnya gini lah, kalau polisi itu kan menerima seluruh laporan masyarakat ya, bahwa pada selanjutnya akan ada penyelidikan gitu. Apakah ini kasus ini dapat berlanjut ke penyidikan atau tidak? Kami yakin bahwa ini tidak akan berlanjut ke penyidikan gitu. Unsurnya itu pasal 369 itu barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Pertanyaannya adalah apakah Tenovi dalam hal ini atau yayasannya menguntungkan diri sendiri, sedangkan saat ini uang donasi yang berpindah dari rekening Agus ke rekening yayasan masih dalam keadaan utuh nominalnya, tidak ada berkurang sepeser pun kecuali dipergunakan untuk pengobatan matanya Agus. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Tenovi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Kami mau sampaikan bahwa konsentrasi tim hukum adalah mempersiapkan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar yang telah disalurkan melalui laporan polisi. Itu tugas pertamanya. Tugas yang kedua, tidak menutup kemungkinan ada sikap perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah menjatuhkan martabat dan nama baik Novi sendiri. Karena kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Novi adalah kegiatan kemanusiaan yang perlu teman-teman media mendukung. Dan yang terakhir, bentuk perlawanan seperti apa nanti kita akan lihat sesi berikutnya. Demikian. Ada pesan buat Bang Farad Abbas, Bang? Ya, saya tidak perlu menyinggung persoalan rekan-rekan sebelah, tapi kami menyatakan bahwa ada sikap perlawanan yang kami akan lakukan juga terhadap para advokat yang kami duga telah melanggarkan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya dalam ruang publik, yang mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan lebih cenderung menyerang pribadi personal Novi dalam hal ini sebagai aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.